Halo nakama One Piecepedia ya. Jadi selamat datang di channel YouTube-nya One Piecepedia ya. Jadi kali ini kita akan membahas ya struktur organisasi yang ada di kelompok bajak laut Beast Pirate ataupun kelompok bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh salah satu kaisar lautan ataupun Yonko yaitu Kaido. Nah, bagi kalian yang mungkin belum follow akun TikTok kita, silahkan follow di One Piecepedia karena kita ngebahas One Piece tiap hari. Untuk di YouTube itu jarang-jarang aja yang agak lebih banyak dan butuh suasana santai ya. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar, langsung kita ngebahas nih struktur organisasi yang ada di kelompok bajak laut Kaido. Nah, yang paling bawah itu ada yang namanya tuh waiters ya. Nah, ini untuk deskripsinya itu akan lebih bagus kalau aku langsung sambungkan tiga ke atas ya. Jadi yang paling bawah adalah waiters, di atasnya itu adalah pleasures, dan di atasnya lagi adalah gifters. Nah, ketiga pangkat ini ataupun ketiga posisi ini ada hubungannya di mana ada hubungannya dengan Smile. Nah, Smile itu adalah buah iblis yang dibuat oleh Caesar. Jadi buah iblis buatan yang dibuat oleh Caesar namanya adalah Smile. Nah, ketiga posisi ini yaitu waiters, pleasures, sama gifters itu ada hubungannya dengan Smile. Di mana waiters ini adalah orang-orang ya, biasanya para kroco yang menunggu kesempatan untuk mendapatkan ya ataupun menunggu kesempatan supply Smile dari Caesar. Jadi para waiters ini adalah orang-orang yang menunggu untuk diberi kekuatan buah iblis Smile. Nah, kemudian pleasures itu adalah mereka yang gagal mendapatkan kekuatan dari buah iblis Smile. Nah, jadi Smile itu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Kasarnya gini, misalnya ada 10 orang, ada 10 waiters, dikasih Smile satu-satu. Nah, dari 10 orang itu hanya ada satu yang akan mendapatkan kekuatan dari Smile. Sementara sisanya 9 akan zonk. Nah, dan mereka ini yang zonk ini akan masuk dalam kelompok pleasures. Jadi kerjaannya cuma ketawa ya. Tapi meskipun demikian, mereka bisa dibilang itu memang posisi yang sedikit lebih kuat daripada waiters. Nah, cuma mereka tidak mendapatkan efek keberhasilan dari buah iblis Smile. Jadi mereka gagal. Nah, efek dari buah iblis Smile itu sendiri itu adalah kalau buah iblis yang gagal ya dimakan itu dia bakalan ketawa, nggak berhenti ketawa gitu loh. Itu makanya bukan nggak berhenti ketawa sih, maksudnya mereka tuh nggak bisa menunjukkan emosi karena mereka cuma bisanya ketawa. Jadi kalau mereka mau nangis ya ketawa gitu loh. Kalau mereka lagi sedih ya mereka ketawa. Nah, kemudian gifters. Nah, jadi gifters itu adalah satu dari 10 orang tadi yang mendapatkan kekuatan dari Smile. Makanya dia namanya itu gift ya, ataupun hadiah gitu ya. Ataupun berkah mungkin ya. Nah, jadi gifters ini adalah mereka-mereka ya. Jadi awalnya mereka tuh waiters, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi buah iblis Smile dan akhirnya mendapatkan kekuatan. Mereka ialah yang disebut dengan gifters. Nah, gifters ini macam-macam ya. Ada yang pokoknya ya mereka udah dapat kekuatan buah iblis gitu kan. Ada yang seperti Batman di mana tumbuh sayap. Ada yang seperti si Gazelle ya yang bisa berlari dengan kencang karena dia mendapatkan kekuatan Kijang sih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, pokoknya gitulah. Kalau gifters adalah bagian ataupun kelompok dari anak buah Kaido yang mendapatkan efek berhasil setelah mengkonsumsi Smile. Nah, di atas gifters itu adalah namanya headliner. Headliner atau Shinuchi ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok elit yang terdiri dari gifters. Jadi maksudnya ini mereka ini adalah merupakan satuan gifters yang terkuat yang diberi kewenangan, yang diberi wewenang lebih tinggi daripada gifters, dan mereka ini ya untuk mengontrol para gifters. Jadi istilahnya kalau kayak di sekolahan mungkin gifters itu adalah para siswa, Shinuchi itu ketua kelasnya gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau untuk Shinuchi ya. Jadi mereka gifters cuma diberi wewenang yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada gifters, mungkin karena mereka loyal atau mungkin karena mereka kuat dan lain sebagainya. Tapi untuk Shinuchi sendiri nggak semuanya dari anak buah asli Kaido. Maksudnya tuh nggak semua asli dari bajak laut Kaido. Ada juga yang merupakan aliansi yang bergabung. Contohnya itu seperti Hawkins. Nah, Hawkins ini dia kan aslinya kan dia bajak laut sendiri tuh. Kemudian dia masuk ke dalam kelompok Kaido dan dia itu adalah headliners. Ya, tapi dia bukan dari golongan gifters ya. Jadi dia emang kalau dibandingkan dengan gifters-gifters yang lain kan, emang kalau kekuatannya Worst Generation ya nggak bisa diremehkan ya. Jadi dia khusus si Hawkins itu dia masuk dalam headliner tapi bukan gifters karena dia memiliki buah iblis sendiri yaitu tipe paramecia yang bernama Wara-Wara Nomi. Nah, di atas Shinuchi ataupun headliner ada yang namanya Tobiropo ataupun The Flying Six. Nah, jadi kalau The Flying Six ini itu dia terdiri dari 6 orang.
6 orang headliner terkuat ya. Jadi mereka ini headliner tapi terkuat gitu loh. Dan mereka ini ada 6 dan mereka itu diangkat lah atau memiliki jabatan sendiri yang bernama Tobiropo ataupun The Flying Six. Kalau nggak salah terjemahan bahasa Indonesianya itu 6 penjuru ya. Nah, di Tobiropo ini sendiri rata-rata memakan ancient Zoan ya, seperti Drake kan dia Allosaurus, Pejuan itu dia Spinosaurus, Ulti itu Pachycephalosaurus, kemudian Sasaki, Triceratops ya, kemudian Hus-Hus, Saber Tiger, kebanyakan Ryuryunomi, tapi ada juga seperti si Hus-Hus kan dia Nekonomi ya, model Saber Tiger, tapi tetap masuk dalam golongan Ancient Zoan, sama juga seperti Maria, cuma Maria ini disebutkan itu kalau dia memakan buah iblis tipe Zoan. Iya tipe Zoan dan Ancient Zoan ya, Zoan Purbakala. Rosa Miguel Gravugoli ya, Rosa Miguel Gravugoli. Cuma bentuknya tuh yang aneh. Kenapa laba-labanya tuh dia jadi seolah-olah kayak smile ya, entah ini bentuk hibridnya atau gimana gitu ya. Nah, di atas Tobiropo itu adalah 3 bencana ya, 3 bencana atau All Star sih. Dalam versi bahasa Inggrisnya ya, atau kalau bahasa Jepangnya itu apa sih, Okanban gitu ya. Nah, ini cuma ada 3. Cuma ada 3 orang yang mengisi posisi ini dan ini mungkin ya bisa dikatakan sebagai wakil lah ya dari Kaido ya. Nah, 3 orang ini adalah si Jack sang kekeringan, kemudian si Queen sang wabah dan King sang kebakaran. Nah, mereka ini juga disebut-sebut sebagai 3 bencana. Jadi kalau kayak si Jack kan Jack sang kekeringan itu karena setiap dia masuk ke suatu wilayah, setiap dia nyerbu itu kayak wilayah itu langsung seolah-olah kayak kering, dilanda kekeringan gitu kan karena habis disapu. Nah, sementara Queen sendiri itu dia memang mainnya di virus-virus ataupun wabah-wabah. Nah, kemudian King masih belum ditunjukkan sampai saat ini. Ketika video ini dibuat ya, King masih belum menunjukkan kekuatannya selain dia pernah mencoba untuk membuka sarung pedangnya ya. Nah, di atasnya adalah sang pemimpin. Siapa lagi kalau bukan salah satu Yonko ataupun Emperor, yaitu Kaido ya. Dimana Kaido ini merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Beast Pirate. Nah, selain kelompok-kelompok tadi ada juga ya hitung-hitungan yang kayaknya itu aliansi lah hitungannya ya. Nah, kemudian ada juga kayak Scratchman Apu ya. Nah, Scratchman Apu ini dia nggak masuk dalam ini, dia nggak masuk dalam headliner. Dia masuk di kelompok Kaido itu sebagai informan. Nah, terus lagi ada juga yang namanya Numbers. Nah, kalau Numbers ini nggak tahu hierarkinya di mana, tapi yang jelas dia masuk dalam anggota kelompok Kaido. Nah, Numbers ini sendiri terdiri dari beberapa sosok ataupun makhluk yang merupakan hasil eksperimen yang gagal dari proses meraksasakan manusia. Kalau kalian masih ingat ya di Panghazard itu kan ada si Caesar Clown melakukan eksperimen di mana dia mencoba untuk meraksasakan manusia. Nah, kalau yang Numbers ini itu adalah mereka yang gagal. Cuma nggak tahu apakah ini yang dibuat Caesar juga atau mungkin penelitian ini sudah ada sebelumnya gitu loh. Nah, di manga sih disebutkan sama si Big Mom itu kalau mereka adalah makhluk-makhluk yang gagal dari proses eksperimen meraksasakan manusia yang dibawa ataupun diambil Kaido ataupun yang didapatkan Kaido dari Panghazard. Nggak tahu apakah didapatkan dari Caesar atau enggak, tapi kan sejauh yang kita tahu kan yang melakukan eksperimen meraksasakan manusia di Panghazard itu adalah Caesar. Nah, tapi ya kalau dilihat dari timeline-nya sih ya, dari timeline-nya mungkin bukan Caesar karena 20 tahun lalu kalau nggak salah, pokoknya waktu flashback-nya Oden itu Kaido udah ada The Numbers gitu loh. Jadi The Numbers ini udah ada dalam kelompok Kaido. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Meris. Jadi Meris ini kayak apa ya? Satuan ini sih satuan mata-mata lah. Tapi mereka tuh bisa berkomunikasi satu sama lain gitu kan. Nah, kalau menurut deskripsinya sih ini adalah hewan yang merupakan seperti cyborg istilahnya, kayak sejenis robot lah ya. Nah, dimana si Meris ini dia itu memiliki kemampuan untuk saling membagi apa yang mereka lihat. Jadi untuk saling berbagi informasi ya, itu kayak CCTV lah istilahnya, cuma CCTV dalam bentuk hidup yang bisa bergerak kemana-mana. Ya itu sih beberapa struktur organisasi yang ada di kelompok Kaido ya. Kalau ada kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini, dan sekali lagi bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan follow One Piecepedia ya. Nanti kita ngebahas One Piece tiap hari di sana dan live-nya juga di sana juga. Thanks for watching, see you on the next video. Bye bye.